warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali yakni dengan program tahsin dari DBD Golkar Jawa Timur. Yang insya Allah kita akan melanjutkan materi tajwid kita yakni di hukum nun mati dan tanwin. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Ustaz Zamam minggu yang lalu, yakni hukum nun mati dan tanwin itu ada 4: izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang lalu kita sudah belajar tentang izhar, dan insya Allah hari ini kita mempelajari tentang idgham. Ya, apa sih idgham itu? Ya, secara bahasa idgham artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Ya, sesuatu apa? Ya. Secara istilah, idgham adalah memasukkan huruf. Ya, yang dimaksud sesuatu tadi itu apa? Huruf. Memasukkan huruf yang bersukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, jadi idgham itu memasukkan huruf mati, ya, atau huruf yang bersukun kemudian dimasukkan ke huruf yang berharokat. Sudah paham sampai sini nggih? Ya. Kemudian hurufnya idgham itu sendiri ada 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Yang biasanya kita singkat yarmaluna. Ya, biar mudah menghafal apa? Yarmaluna. Hurufnya idgham ada berapa? 6. Ya, idgham bi gunnah maupun bila gunnah. Ya, idgham itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis atau dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Ya, jadi idgham dibagi menjadi berapa? 2, bi gunnah dan bila gunnah. Ya, pertama kita akan mempelajari dulu apa sih idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah secara bahasa, idgham tadi kita sudah belajari apa? Artinya memasukkan. Bi itu artinya dengan. Gunnah artinya dengung. Ya. Jadi kalau idgham bi gunnah berarti bi gunnah dengan dengung. Ya. Bagaimana terjadinya syaratnya kalau bacaan itu disebut idgham bi gunnah? Jadi yang pertama adanya nun sukun atau tanwin, ya, fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhamma tanwin. Ini dhamma tanwin ya, ada kesalahan sedikit. Bertemu dengan huruf bi gunnah, ya. Tadi hurufnya idgham ada 6. Kemudian dibagi menjadi 2, bi gunnah dan bila gunnah. Lah punyanya bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Dari 6 tadi 4 dipunyai siapa? Idgham bi gunnah. Ya. Syaratnya terjadi idgham bi gunnah nun sukun atau tanwin. Tanwin itu mau fathah tanwin, mau kasroh tanwin, mau dhamma tanwin. Kalau bertemu dengan huruf bi gunnah, salah satu dari ya, nun, mim, wawu bertemu salah satunya ini, maka itulah yang dinamakan bacaan idgham bi gunnah. Paham sampai sini? Ya. Ya. Bagaimana cara membacanya idgham bi gunnah? Ya. Yang pertama, memasukkan atau pembacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Jadi nun sukun atau tanwin itu dimasukkan ke huruf hidup yang ada di depannya. Kemudian yang kedua, caranya menahan bacaan nun sukun atau tanwin selama 3
harokat atau 1,5 alif. Artinya apa? Mendengung. Ya, bahasanya kita mendengung 1,5 alif. Lamanya berapa? 3 ketukan. Nah, jadi tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Kemudian yang ketiga yakni menggunakan bacaan. Artinya apa? Mendengungkan bacaan. Ya, langsung kita masuk ke contoh. Jadi tadi hurufnya idgham bi gunnah ada berapa? 4. Ya, nun, mim, wawu. Nah, sekarang per hurufnya akan saya kasih contoh. Untuk yang pertama huruf ya. Contohnya idgham bi gunnah yakni ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Faman ya'mal. Nah, jadi nun sukunnya itu masuk ke ya. Jadi bacanya bukan faman ya'mal, tapi masuk ke huruf ya. Tadi idgham artinya apa? Memasukkan. Jadi makanya cara membacanya apa? Faman ya'mal. Iya. Karena idgham itu artinya apa? Masuk. Setelah masuk kemudian didengungkan. Famai masuk, kemudian didengungkan. Famai. Nah, dengungnya tadi berapa? 3 harokat atau 1,5 alif. Famai. Nah, begitu, ya. Didengungkan. Famai ya'mal. Ya. Kemudian ada satu lagi. Ketika mengucapkan idgham bi gunnah, maka syaratnya juga harus masuk ke rongga hidung. Kenapa sih kok harus masuk? Karena ketika jenengan tidak masuk ke rongga hidung, famai, nah, maka itu belum masuk ke bacaan idgham, belum masuk ke gunnah, belum masuk ke dengung. Larinya nanti ke tasydid. Makanya ketika mengucapkan idgham bi gunnah harus masuk ke rongga hidung. Sering kan saya tegur ketika ngaji, ketika tahsin, ayo masuk ke rongga hidung. Nah, itu. Nah, itu tadi hurufnya 4 tadi. Hanya 4. Ya, nun, mim, wawu. Sudah 4 itu aja dihafalin. Ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf 4 itu barulah namanya idgham bi gunnah. Gampang kan? Dihafalkan? Coba apa tadi? Ya, nun, mim, wawu. Atau biasanya kita singkat yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Itu saja yang jenengan hafalkan. Hurufnya hanya 4. Oke. Coba bersama. Faman ya'mal. Nah, begitu. Sekarang contoh yang kedua, hurufnya idgham bi gunnah, yakni huruf apa? Nun. Ya. Nun ketemu, nun sukun ketemu nun. Min nutfatin min. Nah, masuk pasti ke rongga hidung. Ya. Min nutfatin bersama 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekarang hurufnya yang ketiga, huruf apa? Mim. Sidrim makhdudin. Nah, ini ada apa? Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, sihrim. Ya, jadi bacanya bukan sihrin, tapi sihrim masuk ke huruf mim. Sihrim makhdudin bersama. Ya, bagus. Kemudian huruf yang terakhir yakni huruf wawu. Zajratu wahidatun. Zajratu masuk. Kalau mim sama nun jenengan pasti masuk. Meskipun enggak jenengan sengaja otomatis masuk ke rongga hidung.
Tetapi kalau iya sama wawu itu kebanyakan luput, ya, kebanyakan luput, ya. Zajaratu, ya, banyak yang bacanya begini, zajaratu, nah, nggak masuk. Nah, kalau nggak masuk ke rongga hidung, itu dia belum idgham bi gunnah, belum dikatakan dengung. Zajaratu, jadi tunya panjang nanti. Begitulah kenapa selalu saya ingatkan ketika mengucapkan idgham, ketika membaca idgham bi gunnah, maka harus masuk ke rongga hidung. Zajaratu wahidatun, bersama 1, 2, 3. Wahidatun. Oke, ya. Begitu contohnya dari setiap huruf. Hurufnya ada berapa tadi? 4. Gampang. Yanmu, ya, biasanya disingkatnya yanmu, ya, nun, mim, wawu. Itu hurufnya idgham bi gunnah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke idgham bila gunnah. Apa sih idgham bila gunnah itu? Apakah sama dengan idgham bi gunnah? Ya. Oke. Secara bahasa bila gunnah, ya. Idgham tadi artinya apa? Memasukkan. Bi, la artinya tidak. Ya. Bedanya yang tadi bi, yang sekarang bila, yang sekarang ada, ya. Tidak. Gunnah artinya dengung. Berarti kita sudah bisa menarik kesimpulan. Apa berarti? Idgham bila gunnah berarti gak pakai dengung, ya. Hanya idgham memasukkan saja, tapi bila gak pakai gunnah, gak pakai dengung. Kalau yang tadi bi gunnah pakai dengung. Paham sampai sini bedanya? Ya. Nah, sekarang idgham bila gunnah, bagaimana bacaan itu bisa disebut idgham bila gunnah? Yakni apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yakni ada 2, lam atau ro. Ya. Jadi kalau yang tadi idgham hurufnya ada 6, diambil bi gunnah 4, maka bila gunnahnya uman berapa? 2. Jadi idgham bila gunnah hurufnya 2, lam sama ro. Ya, paham sampai sini ya? Jadi hurufnya idgham bila gunnah ada 2. Bagaimana bacaan itu bisa disebut idgham bila gunnah? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf antara lam atau ro. Ya. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Yang pertama tentunya idgham yang sudah kita pelajari tadi artinya apa? Memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya. Kemudian yang kedua, tidak disertai dengung dan tidak boleh menahan bacaan. Paham ya? Hanya memasukkan saja, tidak pakai dengung. Ya, itulah bedanya dengan biogunnah. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang saya kasih contohnya antara 2 huruf tadi. Ya, yang pertama contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Alam yarahu. Nah, jadi bacanya hanya melebur saja, masukkan saja nunnya ke lam tanpa ada dengung. Alam yarahu. Jadi bukan anlam, tapi nunnya masuk ke lam. Alam yarahu bersama. Jadi nggak boleh alam, nah nggak boleh lah lama, langsung alam yarahu bersama. Ya gitu. Kemudian sekarang yang ro, fi
'isyatir radiyatin. Ya, yang saya kasih warna merah yakni kasrah tanwin bertemu dengan ra, hurufnya bila gunnah. Maka bacanya nggak boleh fi 'isyatir atau fi 'isyatin ra. Masuk ke huruf ra-nya tanpa dengung. Fi 'isyatir ra. Nah, langsung. Fi 'isyatir radiyatin bersama. Bagus. Sudah bisa? Nah, yang 1,5 tadi punyanya bihun. Nah, ini nggak pakai. Dia kalau bila gunnah, pokoknya diingat-ingat. Kalau ada la itu artinya tidak bahasa Arabnya. Berarti nggak pakai dengung. La, nggak pakai. Ya. Yang mendengung 1,5 alif 3 harokat tadi itu punyanya bihun. Nah, yang pakai dengung. Sudah paham sampai sini nggih? Kalau idgham bigunnah itu apa? Hurufnya ada berapa tadi? 4. Ya, nun, mim, wawu. Membacanya harus dengung berapa? 3 harokat atau 1,5 alif. Kemudian harus masuk ke rongga hidung. Kalau idgham bila gunnah berarti nggak pakai dengung. Hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Lam sama. Alhamdulillah. Sudah pinter semua sekarang ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah mudah-mudahan pelajaran materi tajwid pada hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita dalam membaca Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.